Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Nuharismala, NIM A01121006 dari kelas TPFA 21. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengendalian persediaan dan biaya persediaan. Persediaan. Kita sering sekali mendengar kata itu. Lalu, apa itu persediaan? Persediaan adalah kumpulan barang jadi atau bahan baku produksi yang dimiliki oleh perusahaan yang akan digunakan atau dijual dalam periode tertentu. Lalu, mengapa ada persediaan? 1. Adanya unsur ketidakpastian permintaan. Yang kedua, adanya unsur ketidakpastian pasokan dari supplier. Dan yang ketiga, adanya unsur ketidakpastian tenggang waktu pemesanan. Nah, tujuan persediaan adalah 1. Memberikan layanan yang terbaik pada pelanggan. 2. Untuk memperlancar proses produksi. Yang ketiga, untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekurangan persediaan atau stock out. Dan yang keempat, menghadapi fluktuasi harga. Konsep dasar persediaan. Konsep dasar persediaan itu ada 2. 1. Kapan melakukan pemesanan, dan yang kedua, jumlah yang harus dipesan dan kapan melakukan pemesanan kembali. Pendekatan dalam persediaan itu ada 3. Apa saja ya? Yang pertama, pre-order point. Jika persediaan mencapai jumlah tertentu, dilakukan pemesanan kembali dengan jumlah tetap. Bisa kita lihat pada diagram ini. Misal persediaan 1000 unit, lalu berkurang sampai di titik tertentu, maka dilakukan pemesanan kembali ROP. Nah, kapan kita akan melakukan pemesanan ini? Perlu pengecekan persediaan secara fisik atau menggunakan catatan secara teratur. Sehingga pada saat lead time, perusahaan masih ada persediaan. Pada ROP ini, jumlah pemesanannya tetap. Misal diagram ini, 1000, dan pemesanan selanjutnya 1000. Yang kedua adalah periodic review approach, pendekatan tinjauan periodik. Pengendalian persediaan dengan interval waktu antara 2 pemesanan sama atau tetap. Sedangkan jumlah pemesanan bervariasi yang didasarkan pada tinjauan periodik terhadap posisi persediaan agar persediaan mencapai jumlah yang diinginkan. Dan yang ketiga, Material Requirement Planning Approach. MRP adalah sistem yang dirancang secara khusus untuk permintaan secara bergelombang yang independen atau tergantung pada item di tingkat lebih tinggi. Sistem ini bisa melakukan pemesanan secara tepat, menentukan jumlah barang, dan waktu yang tepat untuk melakukan produksi atau pengiriman. Selain inventory, MRP berkaitan dengan prioritas penjadwalan. Sistem ini akan mencegah due date sehingga tidak akan meleset. Pembahasan selanjutnya adalah biaya persediaan. Biaya persediaan terdiri dari biaya pemesanan, ordering cost, biaya penyimpanan, carrying cost, biaya kekurangan persediaan, stock out cost, biaya yang dikaitkan dengan kapabilitas, dan biaya bahan atau barang itu sendiri. Pertama, biaya pemesanan berupa biaya penulisan pesanan, pemrosesan pesanan, materai atau perangko, faktur, pengetesan, pengawasan, dan transportasi. Semakin besar frekuensi pembelian, semakin besar biaya pemesanan. Biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan terdiri dari biaya modal opportunity cost berupa gedung dan peralatan untuk mengadakan dan memelihara persediaan. Biaya simpan, biaya sewa gedung, perawatan,
dan perbaikan bangunan, listrik, gaji personel keamanan, pajak, biaya penyusutan, dan perbaikan peralatan. Dan yang ketiga, biaya resiko. Biaya keuangan, asuransi persediaan, biaya susut secara fisik, dan resiko kehilangan. Sebagian besar biaya penyimpanan merupakan biaya modal. Semakin besar frekuensi pembelian bahan, semakin kecil biaya penyimpanannya. Yang ketiga, biaya kekurangan persediaan. Terjadi apabila persediaan tidak tersedia di gudang ketika dibutuhkan. Biaya yang dikaitkan dengan stock out meliputi 1. Biaya penjualan atau permintaan yang hilang. 2. Biaya yang dikaitkan dengan proses pemesanan kembali seperti ekspedisi khusus, penanganan khusus, penjadwalan kembali produksi, penundaan, dan biaya bahan pengganti. Yang keempat, biaya yang dikaitkan dengan kapasitas. Biaya ini terjadi karena perubahan dalam kapasitas produksi. Biaya yang dikaitkan dengan kapasitas dapat berupa biaya kerja lembur untuk meningkatkan kapasitas, latihan tenaga kerja baru, serta biaya perputaran tenaga kerja. Biaya bahan atau barang itu sendiri. Biaya ini adalah harga yang harus dibayar atas item yang dibeli. Biaya ini dipengaruhi besarnya diskon dari supplier. Biaya ini bermanfaat dalam menentukan apakah perusahaan sebaiknya menggunakan diskon atau tidak. Itu tadi penjelasan mengenai pengendalian persediaan dan biaya persediaan.